Kenapa ini semua terjadi? Karena pada dasarnya AHY, si politisi karbitan ini memang tidak punya prestasi yang bisa dipamerkan ke masyarakat Indonesia. Pantas saja kalau kader partainya memilih pergi untuk merubah nasib daripada bertahan tapi pada akhirnya bisa masuk jeruji besi alias Hotel Pordeo. Selamat ya, Anda-Anda yang meninggalkan Partai Demokrat atau Partai Mangkrak itu, tandanya bahwa Anda masih bisa berpikir waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Memang betul kata bijak mengatakan bahwa ketidakjujuran adalah awal malapetaka yang panjang. Contohnya bisa dilihat pada Partai Demokrat. Partai ini awalnya begitu digdaya hingga pemilu 2009. Baru setahun berdiri saja sudah berhasil mendapatkan 57 kursi di DPR atau meraih 7,45% suara. Hebatnya lagi, Partai Demokrat juga mampu mengantarkan kadernya SBY terpilih menjadi presiden 2 periode. Puncaknya, pada pemilu 2009, partai ini memperoleh 150 kursi di DPR atau 26,4% dengan total raihan suara 20,4%. Bahkan, si Ibas yang tidak jelas rekam jejaknya, apalagi prestasinya, bisa memperoleh suara terbanyak kala itu, lantaran mencalonkan diri lewat Partai Demokrat. Lantas, apa yang membuat partai berwarna biru tersebut begitu cepat mencapai puncak kejayaan mengalahkan PKS, PAN, dan Partai Gerindra? Slogan dan iklan katakan tidak pada korupsi. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Katakan tidak pada korupsi. Demikian sepenggal pernyataan yang ada di iklan kala itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau dibandingkan dengan partai-partai yang lain kala itu, hanya Partai Demokrat yang berani secara terang-terangan mengatakan akan terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Hal ini yang kemudian membuat masyarakat berbondong-bondong memilih partai besutan SBY tersebut. Tapi apa faktanya? Ternyata itu semua hanya omong kosong alias bohong. Demikianlah judul lagu yang dinyanyikan oleh Popo Gingsul. Ternyata katakan tidak pada korupsi itu hanya strategi marketing saja, guna menarik minat orang untuk memilih Partai Demokrat. Faktanya bahwa slogan itu tidak benar-benar terpatri di hati dan pikiran kader Demokrat itu sendiri. Terbukti kok, orang yang menjadi bintang iklan katakan tidak pada korupsi, itulah yang justru korupsi. Angelina Sondak, bintang iklan pertama yang diciduk oleh KPK. Ia diketahui menerima suap terkait pembahasan anggaran pembangunan Wisma Atlet Palembang. Karena tidak jujur itu pun, Angelina Sondak harus menerima risiko yang sangat besar, yakni diberhentikan dari anggota DPR dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Selamat ya kepada Ibu Angelina Sondak. Selanjutnya disusul oleh Andi Malarangeng yang juga ditangkap oleh KPK. Ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kasus proyek Wisma Atlet Hambalang. Karir yang dia bangun selama bertahun-tahun pun hancur seketika karena korupsi tersebut. Bahkan yang lebih memalukan,
Andi Malarangeng terpaksa harus mengundurkan diri dari kursi Menpora yang sebelumnya dipercayakan SBY kepadanya. Lagi dan lagi, ini semua terjadi karena tidak jujur. Yang terakhir, bintang iklan katakan tidak pada korupsi yang diciduk oleh KPK adalah Anas Urbaningrum. Ia berurusan dengan lembaga anti rasuah itu juga karena menerima gratifikasi dalam proyek Wisma Atlet Hambalang. Tidak pelak, pasca ketahuan korupsi tersebut, masa depan Anas Urbaningrum jadi suram seketika. Padahal, karirnya moncer banget kala itu. Mulai dari menjabat sebagai Ketua PBHMI, anggota Presidium KAHMI, anggota KPU, anggota DPR, hingga yang terakhir, ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Karena pencapaian itu pula, Anas Urbaningrum dianggap sebagai politisi muda yang meyakinkan dan cerdas, sehingga ia diprediksi akan jadi pemimpin masa depan atau jadi Presiden Republik Indonesia berikutnya untuk menggantikan si Raja Mangkrak yang kita kenal saat ini. Ternyata korupsi juga. Dan tidak hanya 3 orang itu, kader Demokrat yang korupsi, masih banyak lagi kader-kader yang lainnya. Lalu, apa akibatnya? Pada pemilu 2014, perolehan kursi di DPR dan suara Partai Demokrat merosot tajam setajam silet. Dari yang awalnya berada di posisi pertama, merosot menjadi posisi keempat dari 10 partai yang lolos ke parlemen. Dan dari yang awalnya mendapat 150 kursi di DPR menjadi hanya 61 kursi saja. Ngeri, ternyata dampak korupsi tidak hanya ke pelaku, tapi juga merembet ke partai pengusungnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kalau dipikir-pikir, wajar juga sih Partai Demokrat diberi sanksi sosial seperti itu. Karena kadernya adalah muka korupsi yang dilakukan secara berjemaah, secara sistematis, yang mengakibatkan proyek mangkrak menganga di mana-mana kala itu. Kalau dihitung-hitung, total uang negara yang telah mereka tilep bisa jadi sudah mencapai ratusan miliaran rupiah. Sesuai prediksi, pada pemilu 2019, perolehan suara Partai Demokrat turun lagi. Dari posisi keempat menjadi posisi ketujuh, partai yang lolos ke Senayan. Padahal kala itu, yang jadi ketua umum masih si Raja Mangkrak, yang selalu play victim dan buat album lagu. Bahkan, orang yang diagung-agungkan oleh kader Demokrat sebagai ahli strategi. Apalagi sekarang, Partai Demokrat dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang jadi ketum partai berkat giveaway dari bapaknya SBY. Maka makin ambruklah partai berlambang bintang Mercy itu. Akibatnya, jadilah Partai Demokrat yang dipimpin oleh politisi karbitan, digoreng dadakan 35 ribuan. Lihat saja kelakuannya. Hendak dikudeta oleh kader Demokrat yang lain, malah mengirim surat permintaan klarifikasi kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dia yang mau jadi cawapres, tapi yang dibangga-banggakan justru prestasi bapaknya si Raja Mangkrak itu. Kenapa ini semua terjadi? Karena pada dasarnya, AHY, si politisi karbitan ini, memang tidak punya prestasi yang bisa dipamerkan ke masyarakat Indonesia. Bayu Erlangga, yang terpilih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, lewat jalur resmi yakni Musda, tapi yang dilantiknya adalah Emil Dardak. Sukamto, yang didukung oleh mayoritas PAC,
sebagai calon ketua DPC Partai Demokrat Samarinda, tapi malah berkati yang ditunjuk. Jadi wajar jika kader Demokrat beramai-ramai untuk meninggalkan partai yang mau karam itu. Jadi namanya saja Partai Demokrat, ternyata makna demokrasi tidak benar-benar berjalan di dalam partai tersebut. Wajar bila kemudian AHY ditolak keras jadi cawapresnya si manusia murtad oleh Surya Paloh. Karena orangnya saja kayak gitu, sudah dimanja tapi otoriter pula. Ini juga yang menjadi tanda-tanda alam kalau tidak lama lagi Partai Demokrat akan karam karena semua kader partai malah memilih untuk bergabung ke partai yang lain. Dan yang namanya kader pasti tidak mau dong naik perahu atau partai yang mau karam seperti itu. Itulah kenapa banyak yang mengundurkan diri dari partai tersebut dan pindah ke partai yang lain. Sebagai contoh, yang kini lagi viral adalah Soekarwo. Ex-gubernur Jawa Timur itu kini tidak lagi jadi kader Partai Demokrat, tapi sudah pindah ke Partai Golkar. Sebelumnya, menantunya Bayu Erlangga yang diperlakukan tidak adil oleh AHY di Musda Partai Demokrat Jawa Timur juga sudah berlabuh ke partai berlambang pohon beringin itu. Kemudian, beberapa kader yang lain juga sudah banyak yang meninggalkan Partai Demokrat. Mulai dari Tuan Guru Bajang yang kini jadi kader Perindo, Ruhut Sitompul yang berimigrasi ke PDIP, dan Wahidin Halim yang mengungsi ke Partai Nasdem. Dan masih ada banyak lagi kader-kader partai di daerah yang juga resign dari Partai Demokrat ini. Sementara kader Demokrat seperti Cipta Pancalaksana dan Ardi Wirdamulya malah sibuk untuk nyinyirin Ganjar Pranowo dan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Pertanyaannya, apakah mereka masih waras? Pantas saja kalau kader partainya memilih pergi untuk merubah nasib daripada bertahan tapi pada akhirnya bisa masuk jeruji besi alias Hotel Prodeo. Selamat ya, Anda-Anda yang meninggalkan Partai Demokrat atau Partai Mangkrak itu, tandanya bahwa Anda masih bisa berpikir waras. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata yang bersuara.